siapapun dilarang melakukan kekerasan terhadap anak atau menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak atau membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Berarti yang kena sanksi bukan hanya pelaku kekerasan, tetapi juga yang membiarkan. Nah, yang membiarkan adalah mungkin pihak sekolah, apa guru atau kepala sekolah dan sebagainya. Istilahnya ingat kata Bang Napi, suatu tindak kejahatan atau kekerasan bukan hanya niat jahat pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Setiap anak wajib dilindungi dari berbagai kekerasan di lingkungan sekolah, baik kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan lainnya, baik dari guru, tenaga kependidikan maupun dari teman-temannya. Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Nisa Daulay di Mabar, membahas apapun bareng Apa Habar. Jadi kali ini episode yang ditunggu-tunggu banget nih, karena kehadiran salah satu dibilang ini tuh psikolog legendaris di Indonesia, tapi bisa dibilang juga apa ya? Pokoknya pasti kalian tahu nih, biasa disapa dengan panggilan Kak. Kira-kira para sobar bisa pada nebak gak? Kira-kira Mabar ngundang siapa ya kali ini? Kita langsung aja kali ya, kita sapa aja Kak Seto. Halo Kak. Halo juga Kak Nisa. Aduh, saya Jadi deg-degan. sama-sama kakak ya. Boleh. Atau Kak Nisa, Kek Seto. Boleh. Jadi Pak Prof Seto Mulyadi nih, MSI, psikolog atau Ketua Umum LPAI, emang nyamannya dipanggil Kak atau apa nih? Mas, Om, Kakek? Apa saja boleh, opung boleh, Waduh. eyang boleh. Tapi nggak apa-apa ya, mohon maaf nih kalau Nisa manggilnya Kak aja, mungkin lebih Boleh. nyaman ya. Kan Kak itu singkatan dari kakek gitu. Kak, tapi ujungnya doang yang kepake ya. Yeah. Oke Kak Seto gimana kabarnya? Baik. Baik ya, alhamdulillah tetap semangat, tetap ya sehat. Kemarin aku lihat di Instagram abis naik-naik tebing nih. Ini emang bener hobinya Kak Seto ya? Iya, memang bawaan kecil dulu nggak bisa diem, loncat-loncat, naik-naik ke atas genting, sempat jatuh kepala di bawah, bocor, dijahit, Waduh, makanya pakai poni terus untuk nutupi jahitannya nih. ini fakta nih. Jadi Kak Seto tuh pakai poni karena katanya ada luka di bagian kepala ya Kak? Iya betul. Aduh, Kak Seto kalau boleh tahu nih Kak, karena dengan hobinya manjat tebing kayak gitu-gitu itu emang hobi dari kecil. Tapi kok malah jadinya kerjanya jadi psikolog nih, bukannya jadi atlet aja? Ya merangkap juga ya atlet yang psikolog ya. Waduh, tapi emang kelihatannya Kak Seto awet muda sih Kak. Dari zaman dulu sampai sekarang mukanya tetap sama, rambutnya tetap fresh, badannya juga kelihatan lebih sehat sih sekarang nih. Ya, namanya awet tua nih. Dari dulu udah tua kayak gini. Emang Kak Seto tuh umur berapa sih Kak? Barusan 27. 27. Iya. Aduh, Jadi ini masih 27 muda. dikali berapa ya? 27 kali 2 kali ya? Enggak nyampe lah. Saya karena sudah pikun terbalik itu rupanya ya. Jadi Kak Seto umurnya udah kepala 7 ya, denger-denger nih. Iya betul. Aduh, tapi sehat banget loh Kak Seto. Masih Ya, ngobrolnya alhamdulillah. juga masih lancar banget loh. Salut. Kak Seto, ngomongin ini nih, ngomongin apa namanya pekerjaan Kak Seto sebagai psikolog. Tanggapan Kak Seto tuh gimana sih nih? Lagi marak-maraknya nih banyak banget orang pada suka banget ngebully, apalagi di sekolah. Udah gitu nggak mandang umur nih Kak. Udah banyak banget orang ngebully, mau itu SD, SMP, pada ngebully. Dan itu selalu viral karena sekarang media sosial kan Iya, sangat-sangat marak ya Kak. Gimana nih Kak menurut Kak Seto nih? Iya, kami yang bergerak di bidang, saya sendiri di dunia anak-anak sudah 53 tahun ya, sejak tahun 70. Kemudian di bidang perlindungan anak sejak kami mendirikan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang sempat kami beri nama populer Komnas Perlindungan Anak Iya. ya, itu tahun 98. Ini kami sudah banyak menjumpai kekerasan-kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah atau mungkin juga di lingkungan pergaulan dan sebagainya. Nah, memang seolah-olah sekarang bermunculan banyak ya karena memang sudah ada media sosial, sudah mulai diviralkan, nah kemudian di beberapa tempat juga mulai bermunculan ya. Kadang-kadang ini juga karena misalnya ada perlakuan-perlakuan yang tidak adil, yang didiamkan, tidak ada langkah tegas dari pihak yang berwajib dan sebagainya, nah kemudian mulai diviralkan. Tapi kenapa terjadi demikian itu ibaratnya hukum aksi reaksi gitu.
Jadi seorang yang terus-menerus mendapatkan tekanan-tekanan kekerasan, di satu sisi melakukan peniruan karena anak-anak adalah peniru terbaik di dunia. Ya, kedua juga ya sebagai suatu mencoba untuk membalas dendam. Nah, Betul. kekerasan misalnya dari orang tua, dia tidak bisa membalas ke orang tuanya, ya dikumpulkan akhirnya dia membalasnya ke korban yang lebih muda dilakukan tindak kekerasan atau perundungan atau bullying dan sebagainya. Jadi intinya untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi kekerasan atau bullying tadi, ya mohon kita lancarkan suatu gerakan nasional stop kekerasan terhadap anak sekarang juga dan untuk selamanya. Hashtag stop kekerasan kepada anak, guys, jangan lupa ya. Terus Kak Seto, kalau misalnya orang-orang pada bilang kasus bully itu lahir karena didikan dari orang tuanya, apakah itu benar, Kak? Atau memang cuma opini aja nih? Karena yang kita tahu orang tua mendidik anak juga sepertinya sekarang sudah berbeda ya dari zaman dulu, yang dimana kita lihat orang tua zaman dulu lebih dekat dengan anaknya dengan cara kasar ngomongnya dan mungkin memukul ya zaman dulu ya, orang tua zaman dulu. Apakah salah didikannya, Kak? Atau gimana? Iya, dari catatan kami dari LPAI, kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi. Jadi ya mungkin mengatasnamakan pendidikan begitu, atau mungkin orang tua ini dulu mendapatkan sejarah kekerasan juga dari orang tuanya. Jadi beberapa yang belum memahami cara mendidik yang benar, yang efektif terhadap anak-anak, merasa saya dulu begini, ya saya harus lakukan seperti itu gitu. Okay. Nah, tanpa sadar melakukan kekerasan tadi. Tapi kekerasan di dalam sistem pendidikan kita, pertama memang bisa dari orang tua. Kedua juga dari sistemnya, misalnya kurikulum yang terlalu padat, kemudian PR yang bertumpuk, sudah PR bertumpuk, kemudian di rumah masih ada les ini itu dan sebagainya. Kadang-kadang anak terasa berat sekali. Kemudian juga tidak adanya apresiasi terhadap keunikan setiap anak yang berbeda. Jadi misalnya semua dituntut ya harus, namanya cerdas itu harus pinter matematika. Betul. Yang pinter nyanyi, yang pinter menggambar, pinter menari, pinter cuap-cuap, jadi penyiar, jadi pembawa acara mabar. Alhamdulillah. Itu kurang diapresiasi misalnya. Padahal mereka juga cerdas. Ibaratnya kan yang hebat bukan hanya Einstein, bisa Pablo Picasso, bisa Mozart atau Beethoven, bisa Michael Jackson, bisa Messi atau Ronaldo dan sebagainya. Kalau saya selalu berkata, kalau di Indonesia itu ada 5 Rudi yang hebat. Bisa Rudi Habibie, bisa Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khairuddin atau Rudi Hadisuwarno. Iya gitu. betul, Pak. Banyak ya Rudi hebat di dunia ini ya, Pak. Jadi ibaratnya jangan, sekarang kan lagi populer mongkong ini kok dibanding-bandingkan. Joget dulu nih. Nah, anak-anak menyanyikan itu sebetulnya memprotes, jangan dibanding-bandingkan dong, bandingkan dengan diri anak sendiri. Iya. Dengan begitu betul, anak Kak. punya harga diri, pandangan positif terhadap dirinya masing-masing, akhirnya tidak mencari-cari kesempatan untuk menarik perhatian dengan melakukan berbagai tindakan kekerasan. Oke. Baik, Kak, sebenarnya kekerasan anak dan juga bullying ini tuh memang sudah ada dari dulu kah atau memang baru marak-maraknya tuh sekarang, Kak? Ya, dari dulu ada ya. Kalau sekarang ini cukup banyak, itu mungkin istilahnya, ingat kata Bang Napi, suatu tindak kejahatan atau kekerasan bukan hanya niat jahat pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Okay. Jadi bullying ini terjadi pada sekolah-sekolah yang terjadi pembiaran. Beberapa sekolah misalnya namanya juga anak-anak, biasa begitu dan sebagainya. Padahal kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, misalnya itu ada berapa pasal, misalnya pasal 54 itu dengan tegas menyatakan setiap anak wajib dilindungi dari berbagai kekerasan di lingkungan sekolah, baik kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan lainnya, baik dari guru, tenaga kependidikan maupun dari teman-temannya. Itu pasal 54. Lalu pasal 76C misalnya, siapapun dilarang melakukan kekerasan terhadap anak atau menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak atau membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Jadi sebetulnya, ya itu dulu deh.
Lalu hubungan dengan ini pasal 80 ditegaskan siapapun yang melakukan kekerasan sebagaimana di 76C tadi itu terkena sanksi pidana 3 tahun 6 bulan penjara dan Wow. denda atau denda 72 juta rupiah. Nah, ini ada sanksinya. Berarti yang kena sanksi bukan hanya pelaku kekerasan, tetapi juga yang membiarkan. Nah, yang membiarkan adalah mungkin pihak sekolah, apa guru atau kepala sekolah dan sebagainya. Jadi marilah kita sekarang bukan hanya pemadam kebakaran setelah peristiwa kita baru rame-rame, Iya, iya. tapi langkah preventifnya, langkah di hulunya. Itu misalnya sekarang dicanangkan sekolah ini bebas dari kekerasan, bebas dari bullying, bebas dari perundungan. Ditulis spanduk besar-besar misalnya. Lalu diingatkan, anak-anak siapapun juga yang melakukan kekerasan ini sanksinya. Dan ini memang juga berlaku untuk anak kalau dilakukan oleh sesama siswa ini. 3 tahun 6 bulan penjara, tapi kalau anak biasanya dipotong jadi separuhnya. Diingatkan juga kalau sampai anak nanti kena pidana itu sulit mendapat kerjaan nanti kalau dewasa karena sudah ada catatan masalah hukum, mungkin juga bermasalah untuk melanjutkan pendidikan di pendidikan tinggi dan sebagainya. Jadi kalau itu selalu diingatkan, diumumkan dan sebagainya, ada upaya pencegahan, maka hal ini juga akan semakin menurunkan jumlah kekerasan atau bullying di sekolah tadi. Oke Kak Seto, kalau dilihat dari kekerasan dan juga bullying, apakah ngaruh nih Kak Seto dengan anak-anak mendengar lagu-lagu yang sekarang juga banyak yang marak tentang cinta-cintaan, terus juga games-games yang kita lihat sekarang Mobile Legends atau FF atau PUBG tuh semua tentang peperangan dan juga nonjok-nonjok gitu loh, tentang kekerasan-kekerasan. Apakah itu juga ngaruh ya Kak ya untuk bikin anak jadi melakukan kekerasan anak dan juga bullying? Ya, memang bagi anak-anak yang kemudian bermasalah tadi, bermasalah tidak percaya diri, bermasalah stres, bermasalah frustrasi dan sebagainya, itu akan mempercepat gitu. Jadi intinya yang paling penting adalah upayakan agar tidak ada lagi budaya kekerasan di setiap lingkungan. Maka kan misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan ciptakan sekolah yang ramah anak, ciptakan tempat ibadah yang ramah anak, rumah-rumah keluarga yang ramah anak dan sebagainya. Ibaratnya menuju ke kabupaten yang layak anak atau kota yang layak anak, dan akhirnya tahun berapa nanti mungkin 2030 mencapai Indonesia yang layak anak atau disingkat idola. Gitu. Jadi ini dikampanyekan supaya benar-benar menjadi suatu gerakan bersama. Ciptakan yang layak anak, jadi tidak ada kekerasan. Kalau memang misalnya emosi dan sebagainya, marah boleh marah, tapi marah yang cerdas, tidak menutup pintu dengan kecepatan 100 km per jam, tidak mengutip segala koleksi kebun binatang Ragunan dan sebagainya, tapi ya ungkapkan, misalnya ayah sayang, ayah marah, itu kan janji mau belajar sama-sama misalnya. Ungkapkan marah tapi dengan sedikit senyum, dengan membelai dan sebagainya. Jadi tidak dengan teriak juga boleh, teriak tapi nyanyi. Nyanyi lagunya Kak Nisa misalnya, Mulu hadong nasalah. Lepas gitu kan setelah itu plong gitu. Jadi tidak membentak, tapi akhirnya wah, ayah kalau marah merdu suaranya ya. Tapi emang dari dulu orang tua zaman dulu, dan aku juga dididik dengan kekerasan sih Kak Seto. Jadi di mana mereka ngomongnya teriak lah, lebih kayak Nisa kamu nggak boleh datang bolos ya ke tempat les kayak gitu. Itu sebenarnya bikin anak-anak malah makin bandel atau gimana sih Kak? Ya, artinya teorinya suatu kekerasan akan melahirkan kekerasan. Seorang yang terbiasa dengan budaya kekerasan akhirnya merasa itulah senjata yang paling ampuh kalau kita mau memenangkan suatu keinginan dan sebagainya, atau tanpa misalnya ingin memaksa suatu keinginan kita, ya harus dengan kekerasan. Tapi dengan cara-cara yang tepat, yaitu dengan cara berdialog, dengan cara berbicara dari hati ke hati, itu akan jauh lebih baik. Maka memang zaman dulu sebelum ada televisi, zaman saya dulu misalnya itu orang tua nggak banyak saingan, jadi satu-satunya yang nurut sama orang tua sudah aman. Tapi sekarang kan orang tua saingannya banyak. Kalau misalnya orang tua marah,
ayah melanggar undang-undang perlindungan anak. Anak sudah tahu ada undang-undang perlindungan anak, dasarnya adalah Convention on the Rights of the Child atau konvensi hak anak dan sebagainya, bahwa seluruh dunia juga menerapkan perlindungan kepada semua anak untuk bisa mencapai suatu karakter atau kepribadian yang lebih positif misalnya. Jadi akhirnya juga bisa menilai. Dengan cara demikian juga kemungkinan untuk melawan pun bisa banyak. Kalau enggak ya sebagai protes kan tadi bisa istilahnya kabur, atau mungkin ya kaburnya mungkin nggak jauh-jauh tapi masuk ke kamar terus udah asik main gadget terus dan sebagainya. Jadi tentu hari ini harus menjadi bahan pertimbangan baru bagi para orang tua zaman now, bukan seperti zaman dulu yaitu dengan cara tangan besi atau otoriter. Betul. Oke, mungkin kita bisa lihat dari video viral yang kemarin di Cilacap ya, Kak Seto. Di mana ini ada anak SMP yang dibully dan dia merasa seneng di sini nih. Iya. Dan akhirnya udah ditangkap ya pelakunya. Iya. Saya itu di sana saya berangkat luar belakang. Tanggapannya gimana nih Kak Seto dengan adanya video viral yang di Cilacap ini? Iya, itu tadi. Ini sesuatu yang mungkin di permukaan ya, tapi nun jauh di bawah sana cukup banyak terjadi. Jadi ibaratnya fenomena gunung es begitu. Jadi inilah yang harus menjadi kesadaran bersama. Pertama bagi para pendidik, baik pendidik formal di sekolah maupun pendidik informal di dalam keluarga, mohon tidak melakukan tindak kekerasan yang kemudian mendorong anak-anak zaman now untuk juga gemar melakukan kekerasan. Apakah tadi dengan membuli, bullying itu kan bisa bukan hanya fisik, bisa psikologis juga ya. Ya bisa juga bullying relasional. Jadi misalnya anak diasingkan, ya, tidak diajak bergaul, tidak diajak berbicara, nah itu juga menyakitkan sekali. Bisa juga ada cyberbullying juga, misalnya memfitnah dengan melalui dunia media sosial dan sebagainya. Jadi ini tetap akan membuat anak trauma, stres, dan dampaknya juga akan bisa menjadi pelaku-pelaku bullying di masa yang akan datang, atau juga termasuk melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri. Misalnya salah satunya bisa beberapa anak yang terjun dari lantai 4 dan betul. sebagainya begitu. Jadi ini akan sangat kompleks sekali, sehingga itu tadi kita mulai dengan tadi stop kekerasan terhadap anak, dan mungkin juga membiasakan mendengar suara anak. Anak-anak juga ingin didengar suaranya, dan ini juga salah satu hak dasar dari anak yang dilindungi oleh undang-undang. Kan ada 4 hak dasar: hak hidup, kemudian hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi atau didengar suaranya. Sebagai mantan forum anak tentu sangat menguasai ini ya. Iya, kan, jadi Nisa, sebelumnya Nisa dulu pernah ikutan organisasi forum anak yang dibuat di Jakarta Timur waktu itu Kak. Dan aku suka banget karena bener-bener mengedukasinya tuh dengan cara main games, terus juga ada webinar-webinar yang menurut aku sangat bermanfaat banget untuk aku waktu zaman SMP. Apalagi aku kurang dekat dengan orang tua, jadi dengan adanya forum anak kita jadi ngerasa hidup dan ada. Bagus ya, mungkin itu juga harus lebih dikembangkan di berbagai tempat ya, bahwa anak-anak juga disadarkan situasi yang ada, sehingga misalnya toh masih mendapatkan sedikit-sedikit kekerasan tapi tidak berjanji akan menjadi pelaku-pelaku kekerasan di masa depan, mempopulerkan pentingnya pemenuhan hak anak tadi gitu. Jadi intinya memang itu tadi bahwa zaman now jangan mimpi punya anak penurut, kita akan frustrasi. Tapi mimpi anak yang bisa bekerja sama dan mandiri. Jadi caranya bekerja sama ya biasakan berdialog dengan anak-anak. Guru pun juga demikian. Jadi tidak main bentak, main paksa, main pukul dan sebagainya. Karena ini akan melahirkan budaya kekerasan pada anak-anak sejak dini. Gitu. Oke, menurut Kak Seto nih Kak, bagaimana sih peran media sekarang ini dengan adanya keviralan video-video yang semestinya tidak perlu dinaikkan karena anak-anak juga jadi tahu nih Kak Seto. Menurut Kak Seto gimana? Ya, makanya harus cerdaslah bermedia sosial, atau ibarat mungkin sering ada saring sebelum sharing gitu ya. Jadi jangan semua wah itu bagus disebarkan, karena di satu sisi itu bisa menginspirasi bagi para calon pelaku. Oh, kalau bullying itu sekedar mengejek, wah kurang hebat.
Manusia hebat yaitu harus dipukul, ditendang, dibanting dan sebagainya. Jadi ini juga akan membuat semakin tingginya tindak kekerasan dilakukan oleh para anak-anak dan remaja tadi. Jadi mohon itu juga cerdas bermedia sosial, artinya juga bukan sekedar memusuhi gadget, tapi bersahabat dengan gadget. Artinya cerdas menggunakan gadget. Kan ini alat kan, ibarat sebilah pisau atau gunting. Iya. Apa gara-gara ada seorang yang ditusuk oleh temannya memakai pisau, sekarang dilarang pakai pisau misalnya. Jadi tergantung penggunaannya alat itu. Jadi di satu sisi bisa untuk hal positif, tapi di sisi lain bisa saja kalau disalahgunakan jadi hal yang negatif. Mungkin dari anak kecil diajari dengan cara dunia anak, mendongeng atau menggambar atau bernyanyi, misalnya gadget, misalnya bukan nggak boleh main gadget, tapi misalnya bikin lagu, gadget banyak manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Lalu ayo teman memakai gadget dengan cerdas dan bijaksana. Misalnya Nanti viral gitu. nih lagunya nih. Jadi bikin aja dengan puisi, dengan pantun, dengan apa, akhirnya anak juga menggunakan itu dengan teman-temannya sebagai alat untuk mengkampanyekan cerdas menggunakan media sosial. Media sosial. Aduh, aku salfok sama boneka komodo ini nih yang ada di samping nih. Ada ya? Si siapa namanya? Si Komo. Oh, ini Si Komo ini tuh dulu ada waktu tahun 1975 ya Kak Seto ya? Di mana? Sebetulnya tahun 90 mulainya. 90, maaf banget. Iya. Aku baca-baca soalnya tadi di berita karena aku belum lahir, Kak. Oh gitu ya. Jadi aku kurang akrab nih sama si Komo. Halo Ini ya. Komo. Weleh. Selamat sore Kak Nisa. Saya si Komo. Weleh. Jadi kamu Komo nih komodo atau buaya atau apa nih? Iya, saya Komodo dari Pulau Komodo. Weleh. Saya punya lagu macet lagi gara-gara si Komo lewat. Jadi Pak Polisi bingung ya? Iya Kak Sate. Kok Kak Sate? Kak Soto? Salah lah. Salah lagi, lapar kayaknya si Komo nih. Iya. Nah, Komo kenapa harus bentuknya komodo sih, Kak Seto? Kenapa nggak burung aja atau ayam mungkin? Ya, ini sebenarnya kisahnya lahir dulu memang tahun 70-an. Saya sempat sedih ada lagu Si Kancil. Tapi kan si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Lalu ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Nah, pada kancil itu salah satu maskot hewan khas Indonesia. Nah, kenapa kok nakal, suka mencuri, nggak berdiri ampun. Lalu saya coba cari binatang yang khas hanya ada di Indonesia. Saya menemukan cendrawasih, sempat saya diberi nama Cendi, cendrawasih Indonesia. Oke. Atau cendrawasih Irian Jaya waktu itu. Tapi ternyata Papua Nugini punya juga. Iya. Terus apalagi ya beberapa yang lain. Akhirnya saya menemukan, satu-satunya di dunia yang ada hanya di Indonesia hanya komodo ini. Maka saya beri nama si Komo atau si Modo. Lebih enak si Komo. Si Modo. Yeah. Agak-agak ini ya. Yeah. Komo sih paling enak sih disebut ya. Lahirnya ide itu tahun 85. Tapi kemudian mulai saya populerkan pada saat ada di salah satu stasiun televisi tahun 90. Nah, mulailah lahirlah ini. Waktu itu kemudian sempat saya bikin operetnya, jadi dibikin besar, lalu seperti Barney, komodo pakai Barney, jadi sambil nari begitu. Ada show di Samarinda. Nah, waktu itu hari Minggu jam 10, lalu panitia bilang boleh nggak si Komo diajak jalan-jalan supaya promosi. Itu jam 8 semacam di Car Free Day begitu. Begitu jalan-jalan semua ingin berfoto, ingin salaman, gara-gara si Komo lewat jalanan macet. Jadi macet. Tadi akhirnya juga lahirlah lagu ini. Tadi juga lama berangkat ke Mabar juga karena Komo katanya ya. Saya ajak gara-gara kamu jadi macet. Weleh. Iya ya. Weleh tuh emang kalimat khasnya si Komo ya, Kak? Iya, nah ini juga kisahnya. Kan semua hewan ada Komo, ada belu itu bebek lucu, ada dompu, ada ulil, dompu itu domba putih, ulil itu ulat
ulat kecil ya, Ulat sempat kecil. dibilang ulat jahil waktu itu. Nah, masing-masing punya khas. Kalau ulil, milil begitu. Nah, kalau si Komo waktu itu saya pernah nonton Ludruk di mana itu Ludruk di Kediri. Nah, ada Warok Suromenggolo itu kalau menang perang, weleh. Wah, kata ini cukup unik ya. Ya udah dipakai oleh si Komo ini. Weleh. Weleh. Tapi waktu zaman aku kecil emang banyak banget sih Kak Seto kayak konten-konten dengan boneka. Kayak contohnya Susan tuh Susan. kan. Terus juga si Unyil. Nih Unyil, anak-anak ya. sini pasti pada nonton nih konten si Unyil. Itu sebenarnya lucu dan aku suka sih Kak. Cuma zaman sekarang tuh udah jarang banget ada film-film atau program-program di TV ataupun di media sosial yang membawa boneka sambil bercerita, sambil bikin edukasi itu emang jarang atau memang sudah tidak ada yang minat dengan menggunakan boneka sebagai objek media nih Kak Seto? Iya, beragam ya, karena salah satunya juga mungkin sudah dianggap kurang populer dan sebagainya. Tapi kadang-kadang juga anak-anak masih suka kalau dari luar ya. Mungkin sekarang ada apa sih? Ya Barney misalnya sudah mulai juga populer dulu waktu itu. Ya mudah-mudahan nanti si Komo muncul lagi ya Komo ya. Amin. Boleh. Apa kita Baik, perlu ya. bikin program untuk si Komo lagi nih? Boleh, siapa tahu cocok nanti jodoh kita ketemu Komo lagi di sini. Ya, sekarang Komo duduk sini dulu ya. Nah. Oke, Kak Seto, kan sekarang juga banyak film-film kayak Petualangan Sherina 2 yang muncul lagi. Apakah itu termasuk caranya pemerintah juga nih untuk mengedukasi, bukan pemerintah aja ya, melainkan media juga dengan cara membuat film-film seperti itu. Terus juga ada Keluarga Cemara, kemarin juga viral, film keluarga yang menurut saya juga bagus untuk mengedukasi walaupun dikemasnya masih ada cinta-cintaannya, masih ada kekeluargaannya yang mungkin sebenarnya nggak perlu ditayangkan. Itu gimana menurut Kak Seto? Iya, saya kira ada baiknya ya kembali menampilkan tayangan-tayangan masa lalu, tapi ya disesuaikan dengan zaman sekarang begitu. Nah, mungkin ini juga bukan hanya peran pemerintah, tapi juga masyarakat. Betul. Karena bagaimana juga pemenuhan hak anak atau perlindungan anak dan sebagainya itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab keluarga, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pendidik dan sebagainya. Jadi hanya dengan demikian maka suasananya juga akan lebih lebih berkualitas karena pemikiran banyak orang akan dilibatkan juga begitu. Oke, kita kembali ngomongin si kasus lagi kali ya Kak Seto, di mana anak-anak mungkin bisa kita edukasi dengan adanya forum anak yang dibuat oleh LPAI. Tapi kalau orang tua bagaimana cara kita mengedukasi orang tua? Apalagi orang tua mungkin ada yang awam bahkan tidak mengerti dan tidak melek digital nih Kak Seto. Menurut Kak Seto gimana Kak cara kita mengedukasi orang tua di luar sana? Iya, dalam konteks perlindungan anak, kami sendiri juga aktif melakukan seminar-seminar, talk show, kemudian pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Artinya parenting skills, melatih orang tua untuk bisa menjadi orang tua yang efektif, supaya mendidik anaknya dengan cara yang tepat, kemudian tidak tergelincir melakukan berbagai tindak kekerasan atas nama pendidikan. Kami juga bersuara juga kepada Kementerian Pendidikan, misalnya juga mengaktifkan kembali bahwa pendidikan ini kan bukan hanya formal, tapi juga ada non formal dan informal misalnya. Kami juga LPAI bekerja sama dengan sebuah lembaga juga menyelenggarakan kegiatan belajar yang lebih ramah anak. Jadi misalnya ada kegiatan kami yang sifatnya non formal, anak sekolah masuk hanya 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat, per hari hanya 3 jam, jam 9 sampai jam 12. Kalau yang siang misalnya jam 1 sampai jam 4 sore, udah. Kelihatannya lah, mana gimana kok yang lain belajar seharian aja susah. Tapi kami membuktikan misalnya dari tahun 2007 sampai sekarang itu ternyata dari sekitar 3.000 alumni itu diterima di Harvard, Amerika Serikat. Wow. Kemudian di berbagai perguruan tinggi internasional yang berkualitas lain. Di kedokteran aja yang untuk negeri ada yang di UI, ada yang di UGM, di USU dan Unhas.
kemudian ITB, IBB itu yang eksakta, tapi yang hukum, yang psikologi, yang ekonomi di berbagai perguruan tinggi. Tapi yang jadi artis juga banyak. Iya betul. Banyak teman-teman aku juga yang sekolah di homeschoolingnya Kak Seto. Iya. Kalau kalian tahu Kak Seto tuh punya homeschooling ya Kak ya? Ya, nah itu kita kerjasama dengan LPAI itu supaya tidak ada kekerasan terhadap anak oleh gurunya. Bahkan manggil gurunya saja yang udah kakek aja dipanggil Kak. betul. Guru-guru semua dipanggil Kak gitu. Jadi penuh persahabatan, jadi akrab misalnya. Kemudian ada misalnya Senin dan Rabu belajar. Tapi hari Jumat adalah saat di mana setiap anak boleh menunjukkan kebolehannya. Yang Seru pintar banget. nyanyi, yang pintar nari, pintar gambar. Jadi kita anggap semua anak cerdas, semua anak unik, otentik dan tidak terbandingkan. Betul Kak. Ini semua adalah dalam rangka mewujudkan sekolah tadi yang ramah anak. Sempat dikunjungi Pak Menteri Pendidikan zaman dulu Pak Muhadjir Effendi waktu itu yang sekarang jadi Menteri Menko PMK. Kalian tuh seneng nggak sekolah di sini? Nah jawabnya anak seneng banget Pak. Nah itulah sekolah untuk anak, jangan anak untuk sekolah. Gitu. Tapi homeschoolingnya Kak Seto ini masih dibuka aktif sampai sekarang? Sampai sekarang masih, bahkan juga membuka jalur untuk anak-anak marginal. Anak-anak kaum duafa yang gratis, bahkan juga ada kelas berjalan yang keliling menghampiri anak-anak jalanan untuk diajak belajar dengan cara gembira dan beberapa sampai bisa ikut ujian SD, SMP, SMA dan sebagainya gitu. Karena jujur takut banget kalau orang tua zaman sekarang tuh daftar homeschooling tahu Kak Seto. Karena kata orang-orang homeschooling tuh mahal, homeschooling tuh ribet katanya, gurunya nggak pernah ngajar. Jadi dengan tanggapan-tanggapan gitu juga mungkin banyak orang tua yang takut homeschooling juga tahu Kak Seto. Menurut Kak Seto gimana nih Kak? Iya sama saja, sebuah toko ada yang toko murah, ada yang toko mahal kan. Iya, betul. Nah, tempat pendidikan ini juga tergantung bagaimana kualitas dan tujuan dari pendidikan itu. Apakah sekedar untuk bisnis atau memang untuk kegiatan sosial, untuk kegiatan yang memang edukatif dan sebagainya. Jadi kami makanya selalu bekerja sama dengan LPAI ini untuk supaya terkontrol agar tetap ramah anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak. Mantap Kak Seto. Kak Seto mungkin kita balik lagi nih. Kita nih kalau misalnya dibully, terus lapornya kemana sih Kak Seto? Karena jujur banyak banget mungkin anak-anak ataupun orang tua yang takut untuk melaporkan ke gurunya. Atau mungkin takut juga cerita ke polisi. Karena mungkin bagi polisi ini adalah hal yang biasa aja dan tabu gitu loh. Menurut Kak Seto kemanakah arahnya kalau kita ingin lapor dan memberitahu ada kasus bully di sini gitu Kak? Ya makanya kami juga selalu mengkampanyekan dibentuknya lembaga di masing-masing sekolah. Di beberapa tempat misalnya kita beri nama Stabula. Satuan Tugas Anti Bullying di Sekolah. Wah, ada satgasnya ya. Satgasnya ini terdiri dari guru, kemudian juga dari komite sekolah, orang tua siswa juga, dan juga diawasi oleh dinas pendidikan. Bahkan kalau sudah SMP atau SMA juga melibatkan unsur anak-anak sendiri, unsur OSIS-nya. Jadi dengan satgas ini kampanye aktif untuk mengkampanyekan tadi supaya sekolah ini kita jaga nama baik sekolah kita, tidak ada kekerasan karena ini sudah aman dari undang-undang dan sebagainya. Kemudian juga caranya mewujudkan ini adalah begitu ada anak yang mendapatkan tindak kekerasan, itu baik anak itu sendiri, korban itu sendiri atau teman-temannya juga wajib melapor. Nah melapornya juga dimudahkan sekarang dengan main gadget kan juga bisa dilapor dengan ini betul. Beberapa saksi dan sebagainya udah gitu. Jadi artinya ibaratnya tadi jangan ada kesempatan, jangan ada pembiaran terhadap bullying ini. Gitu. Kemudian juga semacam dilombakan siapa sekolah yang paling ramah anak di wilayah ini misalnya. Jadi akhirnya menjadi suatu gerakan bersama bahwa kita semua harus betul-betul perang total terhadap kekerasan atau terhadap bullying yang banyak terjadi ini. Gitu. Tadi ada Idola, terus ada Stabula juga ya. Oke, terus ada program lain apa lagi Kak Seto
yang lagi berjalan? Ini juga kadang-kadang kan ada kekerasan dilakukan oleh orang tua sendiri. Ya. Nah, kadang-kadang anak bingung, misalnya, aduh ayah saya kok keras didiknya, saya mau ngurus kemana, susah kan. Nah, kami juga membentuk ide bernama Sparta. Sparta, kayak nama-nama ini ya, Iya. nama-nama minuman ya, Sparta. Pokoknya, itu seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga. Oh, jadi lingkupnya RT nih sekarang RT, ya? Iya, jadi kalau RT itu ada ketua RT, ada sekretaris RT, Yes. tapi ada seksi-seksi kan. Iya. Biasanya seksi acara, seksi keamanan, seksi kebersihan. Nah, tambah satu seksi lagi, seksi perlindungan anak. Wow, Jadi kalau mantap. ada apa-apa, orang lihat aja juga harus peduli kan, karena di undang-undang ada juga pasal, siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak, diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor, Yes. itu juga bisa terkena sanksi pidana juga. Oh, walaupun itu Gitu. cuma tetangganya nih Kak Seto. Iya, jadi harus peduli bahwa melindungi anak perlu orang sekampung istilahnya. Betul. Jadi itu misalnya anak ya bisa, aduh kok anak misalnya banyak misalnya kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang tuanya sendiri ya. Kadang-kadang pas istrinya pergi kerja, nah itu dilakukan ini. Seperti yang kasus yang terjadi di Agam yang kemarin kami dapat laporan. Di Sumbar ya Pak Eka? Sumbar itu ya. Nah itu juga begitu. Nah warga kalau tahu itu loh, ini kok sendirian ya sama ayah, kok ayah juga nggak pergi, dan mungkin anak itu begitu keluar kelihatan murung, sedih misalnya, itu harus peduli juga. Nah kalau ada Sparta tadi, ini maka bisa lapor ke seksi di situ, kemudian seksinya menghubungi ketua RT tinggal kontak sama kepolisian terdekat, bisa di Polsek atau bisa juga ke Polresnya begitu. Tapi kalau ngomongin kasus yang di Agam ini, yang dimana dia diperkosa oleh ayah kandungnya, ini kan membuat anak tersebut juga trauma nih Kak Seto. Bagaimana sih sebagai ketua umum LPAI, apa saja tugas dan juga cara yang dilakukan untuk mengatasi trauma anak? Iya, intinya bahwa kita kadang-kadang terlalu sibuk pada pelaku, kita lupa pada korban. Maka kami juga senantiasa mengingatkan bahwa apakah misalnya dengan ibu, ya ibu mohon jangan segan-segan untuk juga membawa ke profesional, ke psikolog dan untuk mendapatkan treatment psikologis, untuk mendapatkan terapi supaya tidak terbawa sampai masa dewasa. Jadi anak ibaratnya luka pun harus diobati kan, luka jiwa juga harus diobati juga. Jadi dalam hal ini mohon kita peduli, dan kami sendiri juga punya tim psikolog dari LPAI ini untuk juga bisa memberikan treatment psikologi terhadap beberapa korban. Beberapa misalnya kami juga datang, misalnya kasus yang di Gresik, kami juga waktu itu ada kasus itu juga juga kami datangi kami datang, bahkan bukan hanya itu, kita juga datang ke Samosir juga, ke Nias, Sumatera Utara juga begitu. Jadi melihat situasi, kalau memang itu perlu kami terjun, ya kami terjun. Kalau tidak, kami juga punya ujung tombaknya LPAI di setiap provinsi maupun kabupaten kota. Wah, berarti aktif ya di semua daerah ya Kak Seto ya? Iya, memang dari 36 provinsi itu mungkin baru sekitar 30 yang di provinsi, di kabupaten kota mungkin baru sekitar berapa ya, 60-an kabupaten kota yang ada. Tapi minimal kalau tidak juga mohon dari bawah, jadi masyarakat sendiri peduli. Misalnya dibentuk tadi Sparta tadi di tingkat warga, karena saudara terdekat itu bukan saudara kandung tapi yang jauh-jauh, tapi ya tetangga kiri kanan itu adalah saudara terdekat yang bisa dilibatkan untuk saling membantu melindungi anak-anak di wilayahnya. Betul sekali Kak. Berarti Kak Seto dan juga tim sangat melek digital juga nih ya, sering buka-buka media sosial juga ya Kak Seto, karena tahu keadaannya banget nih. Ya, belajar lah. Sebagai lansia yang sudah masih muda kok Kak Seto, masih dipanggil Kak kok. Tapi Kak Seto, untuk wilayah-wilayah 3T nih, terdalam, udah gitu terjauh dari jangkauan kota, apakah LPAI juga sudah punya rencana ke sana? Apakah sudah berjalan? Ya itu tadi, kami memberdayakan juga di ujung tombak tadi. Oh iya, baik-baik. Ya, jadi misalnya daerah-daerah kami di Papua, misalnya kami ada juga di
Papua, di Maluku, di Kalimantan, di Sulawesi Utara, dan hampir semua Sulawesi ada. Itu juga untuk bisa aktif jemput bola kalau ada masalah-masalah di wilayah 3T yang ada di wilayahnya masing-masing. Begitu. Untuk pelaku-pelaku yang kemarin Kak Seto temui ini, yang kemarin juga Kak Seto bilang pernah bertemu dengan pelaku yang di Cilacap, terus juga yang di Gresik. Pelaku-pelaku tersebut dihukum sesuai dengan hukumannya seperti orang-orang dewasa kah? Atau ada hukuman tersendiri untuk anak yang melakukan kesalahan tersebut? Iya, anak-anak kan juga ada undang-undang sistem peradilan pidana anak. Beberapa ada yang diversi, tapi kalau diversi harus seizin dari keluarga korban. Kalau memang ingin diversi ada dengan cara-cara win-win solution, menyelesaikan juga tetap dengan kekeluargaan, itu harus sepengetahuan dan seizin dari keluarga korban. Kalau memang tidak dikehendaki, maka tetap dipidana, dan umumnya juga separuh dari ukuran untuk orang dewasa. Dan kalau anak yang bersalah itu juga dibimbingnya atau dibinanya di LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Itu di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Tapi juga LPI juga pernah diminta sebagai anggota dari yang mendampingi untuk anak-anak yang bermasalah secara hukum ini, itu tetap hak-haknya sebagai anak dipenuhi. Jadi walaupun di LPKA tapi hak pendidikannya dipenuhi, hak istirahatnya, hak untuk bisa atau mungkin mengembangkan kegiatan olahraga dan sebagainya juga dipenuhi. Sehingga arahnya adalah edukatif dan pembinaan, bukan menjerumuskan ke jurang yang lebih dalam lagi sebagai pelaku kriminal di masa dewasa dan sebagainya. Untuk umurnya nih Kak Seto, kira-kira dari umur berapa sih orang-orang melakukan kekerasan anak? Apakah emang dari kecil mereka karena terbiasa dengan tadi yang kita pertama omongin, gara-gara games juga? Apakah emang ngaruh juga nih umurnya? Apa karena di umur belasan tahun dia mengalami pubertas, makanya dia mengalami hal seperti itu? Iya, memang tergantung lingkungannya ya. Kan ini kan suatu tindakan ini bukan hanya faktor bawaan ya, tetapi lebih pada faktor lingkungan. Jadi kalau lingkungannya itu ramah anak, maka juga akan menghasilkan anak-anak yang juga tetap memiliki suatu ada cara-cara atau karakter atau sifat yang lebih positif gitu. Tapi kalau dikelilingi dengan suatu suasana yang penuh kekerasan, ya inilah yang akan terbentuk. Begitu. Berarti tergantung lingkungannya bagaimana. Kalau lingkungannya sehat juga pasti kita ikut menjadi orang yang benar pikirannya sehat juga ya Kak Seto ya. Betul. Cuma emang takut sih Kak Seto, apalagi kalau kita lihat anak-anak yang udah pada main ke jalan raya, udah gitu pada sukanya mainnya keluyuran gitu loh. Itu takut banget ngelihatnya karena takut mereka terpengaruh sama preman-preman di luar, atau mungkin terpengaruh sama apa yang mereka lihat karena mereka belum tahu mana baik mana buruk. Mungkin kita langsung ini kali Kak Seto ya, harapan-harapan nih Kak Seto. Harapan Kak Seto sebagai psikolog dan juga ketua umum LPAI, apa yang Kak Seto harapkan untuk anak-anak di Indonesia? Iya, yang paling penting adalah terpenuhinya hak-hak mereka. Hak tumbuh kembang misalnya. Dulu misalnya Jakarta, dulu punya gelanggang-gelanggang remaja, ya, tempat para anak-anak dan remaja mengembangkan potensinya. Yang pintar nyanyi, ada paduan suara, ada untuk grup musik, untuk latihan tari, untuk yang mungkin tidak terkendala soal biaya. Jadi betul-betul untuk masyarakat begitu. Nah, dalam konteks itu maka waktu itu agresivitas para remaja ini juga tersalurkan dengan positif. Ada teater, ada musik yang sering teriak, ya ada musik rock misalnya, tapi ada teater yang juga bisa teriak, tapi juga olahraga yang misalnya agresif, tinggi, mau senang berantem ya diarahkan kepada bela diri yang positif, dilombakan dan sebagainya. Jadi lingkungan ini juga akan membuat penyaluran dari agresivitas anak-anak dan remaja ini ke arah positif. Kan anak-anak ibarat magma gunung berapi kan. Kalau ada penyaluran bisa mengeluarkan asap begitu, akhirnya sehat juga. Tapi kalau itu tertutup, nah akhirnya terjadi ledakan. Maka itu tadi salah satu kenapa saat ini juga cukup banyak ledakan-ledakan begitu, karena kadang-kadang tempat ini kurang mendapatkan
pembinaan yang positif sehingga akhirnya berbagai bakat, potensi, kreativitas anak dan remaja tidak tersalurkan secara positif. Oke, baik Kak Seto. Untuk generasi penerus nih, Kak Seto, generasi Alpha. Kalau kita bilang generasi Alpha, Kak Seto generasi Z juga kan? Atau generasi apa nih? Ya, Z dari awal. Z ulang lagi ya, ulang abjad lagi ya. Jadi kalau milenial ini kolonial. Aduh, kolonial Belanda kali ya. Yeah. Kalau kita ngebahas tentang generasi Alpha berikutnya, mungkin Kak Seto ada tips dan juga saran nih untuk mereka agar mereka bisa melanjutkan hidup dengan baik lagi, dan mungkin juga mereka tahu hak-haknya mereka, apa yang harusnya mereka dapatkan gitu loh. Apa tips dan saran dari Kak Seto? Ya, tipsnya sebenarnya sudah pernah kami lontarkan kepada Bapak Presiden dan para menteri, yaitu kami mencanangkan gerakan nasional Sasana, Saya Sahabat Anak. Wah. Jadi artinya supaya di dalam menghadapi anak-anak, mendidik anak-anak tidak dengan cara-cara otoriter, tapi cara-cara yang lebih penuh persahabatan. Baik, Kak Anak-anak Seto. memimpikan semuanya jadi sahabatnya. Berarti semua profesi harus ya mengandung dengan anak, karena Betul. kalau nggak gitu gimana lagi caranya kita untuk mencintai anak-anak dan generasi penerus yang ada. Betul, Oke Kak Seto, terakhir deh boleh nggak nih? Terakhir aku menanya-nanya tentang Kak Seto tuh kelihatan sehat banget ya nggak sih? Dan anak-anak sini tuh pada nanya dari tadi, Kak Seto tanya dong tips sehatnya apa? Nih si Raffi nih badannya udah gemuk gini tapi nggak sehat nih Kak Seto nih. Dia tadi nanya nih gimana biar tetap sehat, bugar, Iya. dan awet tua tadi Awet katanya. tua. Awet muda sampai detik ini. Ya, saya ini kan masuk Jakarta 7 bulan jadi gelandangan. Saya Waduh. tidur di tempat sampah, saya tidur dengan kecoa, dengan cacing dan sebagainya. Jadi kemudian 2 bulan jadi office boy di sebuah kantor di Jalan Muhammad Yamin nomor 5 Jakarta Pusat waktu itu, dan 7 tahun jadi pembantu rumah tangga. Jadi saya Wah. kuliah, saya bahkan pernah menjabat sebagai pejabat ketua Dewan Mahasiswa UI waktu itu. Wow, keren Tapi Pak. sebagai pembantu rumah tangga. Jadi kenapa bisa begitu, dan ya semua karena penuh rasa syukur, intinya itu. Tapi saya menjaga kesehatan dengan prinsip gembira, selalu gembira. Tapi ini juga singkatan dari huruf GEMBIRA. Apa G? G adalah gerak, jangan mager. Gerak, jangan mager. Saya tiap pagi push up masih 80 kali. Wow. Saya jogging kira-kira 3-4 kilo. Saya masih salto, koprol dan sebagainya. Dan Kak, ini beneran? ya begitulah kira-kira. Kayak kapan-kapan saya harus olahraga bareng Kak Seto nih biar Ya. makin sehat nih kayaknya nih Nanti polanya. kalau habis ini kita lari sama-sama juga Aduh, boleh. ke lantai lobby ya, ke lobby ya. G. Lalu E-nya adalah emosi cerdas. Masih cerdas. Jadi marah boleh marah. Saya marah kepada anak juga dia sayang, ayah marah. Waktu itu kan janji apa sholat subuh atau belajar atau tidak pukul-pukul adik misalnya begitu. Jadi ungkapkan dengan tenang. Nah kalau marah ya tadi saya pinjam lagunya Kak Nisa yang saya anju maau tadi. Iya. Supaya bisa teriak lepas gitu kan. Tuh, jadi emosi cerdas. Ya, M. M-nya adalah makan minum teratur. Nah, Dan saya selama ini coba vegan, artinya nabati. Ternyata itu juga itu bawaan jadi gelandangan dulu kan adanya sayuran apa, tempe itu udah paling mewah waktu itu. Dan ternyata itu yang sangat cocok untuk saya gitu. oke. Jadi bukan makan daging segala bukan. Berarti kalau makan seblak tetap nggak apa-apa ya? Kayak ya, soalnya kan makan seblak juga enak tuh, ada sayur-sayurannya tuh. Boleh. Karena saya suka banget makan seblak Kak. Nah betul. Jadi M adalah makan minum teratur dan juga yang sehat. Iya. Kemudian GM B. Game B, Nah, B. B-nya adalah tadi bersyukur. Saya setiap Bersyukur. bangun tidur waktu di tempat sampah juga begitu bangun, ya alhamdulillah masih hidup. Mata saya masih bisa melek, saya masih bisa nafas, tangan saya masih kuat dan sebagainya. Jadi penuh rasa syukur sehingga akhirnya juga bahagia. B juga beribadah, berdoa dan sebagainya. Nah, I adalah istirahat. Mesin mobil dipakai terus lama-lama rusak juga. Nah, ini mesin dalam tubuh kita juga harus ada istirahatnya. Saya teratur istirahat 8 jam setiap malam, tidur yang pulas ya. Dan saya memang sangat mudah tidur.
ibaratnya pelor, begitu nempel molor gitu. Itu karena ya tuh penuh rasa syukur. Jadi udah hilangkan benci, hilangkan dendam, hilangkan iri, dengki dan sebagainya. Pokoknya penuh rasa syukur apapun juga ini yang hadiah terindah dari Tuhan. Betul. R tadi. R-nya rukun dalam keluarga. Ibaratnya kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Jadi penuh kemesraan dengan istri, dengan anak-anak, dengan sekarang cucu dan sebagainya. Juga rukun dengan keluarga, dengan teman-teman. Jadi satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terasa kurang. Mantap. Gitu. R-nya rukun dan A-nya adalah tetap aktif berkarya. Wah. Jadi harus mau ke Papua, harus ke Nias, harus ke manapun juga, udah nikmati saja semua demi anak-anak Indonesia. Kalau saya arahnya adalah untuk anak-anak tadi. Dengan Mantap. gembira ada keseimbangan dalam hidup ini. Nah, tuh Kak Raffi, Kak Novel dengerin, gembira. Kita harus bergembira pokoknya. Ingetin ya. Nanti kalau diulang satu-satu kayak pada lupa nih Kak Seto nih. Gembira singkatannya apa nih kayaknya ini. Nanti Nisa coba deh pola gembira dari Kak Seto. Siapa tahu hidup Nisa lebih sehat lagi. Amin. Terus juga pikirannya lebih positif. Ya, betul. Siapa tahu kan bisa terkenal kayak Kak Seto juga. Amin. Oke di Kak Seto, makasih banyak ya Kak Seto udah hadir di Terima kasih, Mabar. Nisa. Kita Ya. juga udah belajar banyak, udah ngerti bagaimana cara mengedukasi tentang kasus pembulian, kekerasan kepada anak. Dan semoga generasi penerus nanti akan lebih melek dengan adanya kekerasan anak dan pembulian. Dan juga untuk orang tua tetap buat baiklah kepada anakmu, karena kalau bukan anak siapa lagi yang bisa dekat denganmu gitu loh. Dan buat para orang tua semoga sering-seringlah ikut edukasi webinar yang mungkin dibuat oleh LPAI dan juga organisasi tertentu yang dimana menurut saya perlu banget lah, penting banget lah itu. Dan jangan lupa stop kekerasan kepada anak. Mungkin kita bisa bareng kali ya ngomongnya ya. 1, 2, 3. Stop kekerasan kepada anak. Oke deh. Thank you Kak Seto. Ya, terima kasih.